Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata 1.4 budaya positif. Bersama saya Andi Susanto, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Karang Binangun. Dengan didampingi fasilitator Ibu Istina Sofaria SPD MM dan pengajar praktek Ibu Wiwoho Retno Winedar SPD. Penerapan aksi nyata yang saya lakukan yaitu meliputi yang pertama adalah mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di lingkungan kerja. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita mulai dengan aksi nyata yang pertama yaitu budaya positif di kelas. Yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan melakukan sosialisasi tentang kedisiplinan. Kedua, membuat keyakinan kelas. Ketiga, mempresentasikan hasil keyakinan kelas. Dan berikutnya mengajak siswa untuk menerapkan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. 3 kali. Semangat pagi. Luar biasa, gitu ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Lamongan. Gila. Ya, ditambah itu ya. Oke, kita mulai lagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Lamongan. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Lamongan menggila. Oke? Siap? Kita mulai. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Lamongan menggila. Kita mulai. Hari ini kita membuat keyakinan kelas, ya. Untuk keyakinan kelas kita bentuk grup, ya, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Maka grup ini untuk lebih efisiennya, adilnya kita ajak, ya. Kita hitung 20 orang di sini, ya. 20 kita bagi 4, 19 ya, kan Pak? Kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Jadi kita hitung biar adil, ya. Kita hitung, ingat-ingat 1, 2, 3, 4 berarti nanti yang kelompoknya 1 ya gabungkan nomor 1, ya. Seperti itu ya. 4 kelompok. Perempuannya mulai dari 1, 2. Nah, ya. Sekarang laki-lakinya ya. Kita mulai dari 1, 2. 2. Oke, siap. Sekarang kita bentuk kelompok. Ini ditaruh di jajarannya, dimepetkan, ya. Oke, ayo. Silakan dulu. Jadi, silakan. Yang kelompok 1 nanti kelompok di sini, ya, kumpul di sini. Yang ini yang kelompok 2. Ya. Yang ini kelompok 4 di sini. Nah, ini. Ya, tadi sesuai dari hitungan. Ayo, 1, 2, 3, 4 tadi. Ayo, siapa yang 1, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, gabung ya.
Gabung laki-laki dan perempuan sekarang ya. Siapa yang kelompok? Oke, ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Ini 4 ya. Kami buatan nih berarti. Iya. Jumlahnya berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Nah, ya. Oke, sekarang kamu isi di situ keyakinan kelas menurut kamu itu apa, ditulis di situ masing-masing ya. Ya, satu aja ya. Satu aja. Boleh maksimal 2, boleh. Minimal 1, maksimal 2. Keyakinan kelas menurut kamu itu apa di situ ya. Bebas terserah kalian ya. Nanti kita satukan di kelompok masing-masing ya. Bebas ya. Mana itu apa lah? Ya, bagaimana? Sudah selesai? Nah, ayo silakan. Semangat, semangat, semangat. Ayo semangat. Keyakinan kelas yang perlu kalian masukkan di situ tidak apa-apa. Langsung ditulis nanti. Ya, kecil sedikit aja tidak apa-apa ya. Sedikit aja. Yang sudah bisa langsung ditempel di kelompoknya masing-masing. Ya. Karet apa? Dan tempelkan, tidak apa-apa, tempelkan ke depan. Ayo silakan. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Siapa? Iya. Ambil lagi. Ya, yang mana Pak? Ya, silakan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4. Ayo yang belum silakan. Sudah semua? Nah, sekarang coba kelompok 1 dulu maju ke depan. Silakan semuanya ke depan. Ayo. Kelompok 1 silakan ke depan. Ya, sini silakan. Ayo. Siapa ketua kelompoknya? Akmal ya. Ya, silakan. Akmal coba menghadap ke sini semua. Nah, sambil dibaca. Baca kelompok 1. Tidak boleh bermain game di kelas. Tidak boleh di kelas. Ya, lanjut. Tetap bullying. Tetap bullying. Lanjut. Tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Oke, lanjut. Harus mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Harus mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Lanjut. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Ya, lanjut. Tidak boleh bolos sekolah. Tidak boleh bolos sekolah. Sudah? Tidak. Sudah ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ada yang tidak cocok, tidak sesuai? Stop bullying. Stop bullying, nggak boleh. Nggak boleh apa? Bullying terus ya. Ya oke ya, sepakat ya. Kita sepakati kelompok 1 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 bisa duduk di tempatnya. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Silakan. Ayo, silakan. Ya, silakan menghadap sana dulu. Menghadap sana dulu. Silakan Kevin ya. Ini, ya silakan dibaca Mas Kevin. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Harus menghormati bapak atau ibu guru yang mengajar di kelas. Harus menghormati bapak ibu dalam kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Membersihkan kelas. Yang kelas ya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sama ya terus. Jagalah kebersihan kelas. Jagalah kebersihan kelas. Bagaimana anak-anak? Ada tanggapan? Kelompok yang lain? Sepakat ya? Sepakat. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Lanjut kelompok 3. Silakan. Ayo kelompok 3. Ya, silakan. Ayo kelompok 3. Agak mendekat ya Pak Masih. Silakan. Silakan. Kelompok 3 menghadap ke sini semua, menghadap ke kamera. Nah, kelompok 3 ketua sukunya ya. Silakan dibacakan. Ayo. Silakan. Ya. Tidak boleh merokok. Yang keras. Tidak boleh merokok di kelas. Ya. Tidak boleh bermain HP saat pelajaran berlangsung. Siap, ya. Tidak boleh makan saat pelajaran. Oh ya, Tidak bagus. boleh Lanjut. tidur saat pelajaran. Tidak boleh tidur ya. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Membayar uang kas. Bayar makan ya. Lanjut. Dilarang keluar kelas saat jam pelajaran kecuali izin. Ya, lanjut. Melakukan piket sesuai jadwal. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Bagus semua kalian saya. Ada yang tidak sesuai?
Wih, gak cocok itu buang sampah lah pusakaku. Ya ada. Betul. Ada ya, sesuai ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Makasih. Lanjut terakhir kelompok Apa? 4. Silakan kasih kelompok 4. Silakan. Ya, silakan. Untuk kelompok 4 silakan dibacakan presentasinya ya. Membersihkan kelas saat bersihkan. Membersihkan kelas saat bersihkan. Tak boleh membuang sampah. Tak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Ya, lanjut. Saat pelajaran tidak boleh makan. Saat pelajaran tidak boleh makan. Gak bahaya tak? Ya, oke ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas sesuai cocok ya. Soalnya memang gak apa-apa tak? Gak apa-apa ya. Oke, sepakatan kelas ini kita sepakati bersama-sama ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih aplaus. Ya, baik anak-anak, dari kesepakatan kelas ini nanti bisa kita sepakati bersama dan kita bisa jalankan sampai nanti semester. Ya, sampai semester kalian pindah ke kelas ya. Jadi ini tetap kita laksanakan pada semester ini dan semester yang genap nanti ya. Untuk kelas berikutnya, kelas 9 nanti kalian ada kesepakatan kelas lagi. Begitu. Ada pertanyaan? Ada. Terima kasih untuk kesepakatan kelas hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali lagi. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Nah, sekali lagi ya, semangat ya. Yang serentak ya. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Oke, kasih aplaus dulu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aksi nyata yang kedua yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman kepada Bapak Ibu Guru teman sejawat. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, ketujuh, segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangminangun, Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang berbahagia. Terima kasih untuk hari ini yang sudah bisa hadir pada kesempatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, langsung saja nanti ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan nanti langsung saya lanjutkan dengan penyebaran budaya positif di sekolah kita. Untuk Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berhormat Bapak dan Ibu sekalian, khusus pada Bapak Andi selaku Sabang Guru juga. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini juga dan sebagian. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan budaya positif di sekolah kita, ada banyak hal yang
untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan karakter tadi. Saya tentang pendidikan karakter di sekolah kita, terutama pada pagi hari biasanya kita membudayakan untuk menyapa anak-anak ketika mereka masuk ke sekolah. Ya, ada sesuatu yang patut kita lestarikan, kita jaga, karena bagaimanapun sekolah kita adalah sekolah yang mempunyai semacam sekolah anak, ya. Jadi benar-benar bahwa budaya-budaya positif di tempat kita ini harus selalu kita banggakan dan selalu kita jaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah untuk sambutannya. Untuk biar tidak tegang Bapak Ibu, kita berikan semangat pagi. Pagi. Kurang kompak gitu Bapak Ibu. Begini, semangat pagi luar biasa. Lamongan menggila. Kita mulai. 1, 2, 3. Semangat pagi luar biasa. Lamongan gila. Cakep. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan tentang budaya positif. Ya. Dan sangat panjang lebar nanti yang disampaikan. Dan nanti ada sesi doa. Tenang saja untuk yang bagian doa. Bapak Ibu, mungkin di budaya positif ini yang terlintas di benak jenengan sedaya ini ya napa? Nah, monggo. Budaya positif langsung mawon, enggak usah ditulis. Kalau pada pertemuan visi misi kemarin kita pakai tulis dan sebagainya, tidak. Budaya positif yang ada di benak jenengan itu apa? Monggo. Monggo Bapak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif itu budaya yang baik-baik, Pak. Matur suwun. Untuk contoh konkretnya, Bapak, saling sapa, saling salam, ya. Ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi budaya positif. Nggih, nggih, monggo, Bapak. Ya, budaya positif itu adalah budaya yang sekiranya membawa dampak yang baik. Bukan hanya dampak bagi diri sendiri, tapi dampak bagi lingkungan sekitar. Kalau di sekolah ya berarti buat anak-anak kita. Misalkan, kalau anak kita itu diajari awalnya setiap ketemu dengan gurunya, diajari anaknya untuk saling mengucapkan Assalamualaikum, insya Allah kebiasaan itu akan terbiasa dilakukan untuk anak. Tapi kalau kita tidak membiasakan anak seperti itu, maka tidak kenal anak-anak. Terima kasih. Siap, kasih aplaus buat kita semua. Ya, monggo. Jadi budaya positif itu merupakan kebiasaan atau pembiasaan yang menanamkan nilai-nilai yang mendukung bagi siswa terkait dengan sikap, kebiasaan maupun perilaku. Penerapannya kita bisa melihat dari segi kebiasaan anak-anak setiap hari. Dulu itu ada budaya membaca. Kalau dikaitkan dengan sekarang itu budaya literasi. Dulu ada pembiasaan, yang mana pembiasaan itu kita lakukan. Contoh di awal pelajaran kita pembiasaan berdoa, atau ada sebagian kelas yang sudah pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran, terus saling sapa,
salaman di setiap ada pertemuan dengan siswa, dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Ya. Lanjut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif itu budaya yang ditekankan pada siswa-siswi kita agar tercapai apa yang kita inginkan, diantaranya misalnya mentalnya, akhlaknya. Salah satu contoh diantaranya adalah ketika menjelang zuhur, anak-anak itu kalau bisa diajak ke musola untuk sholat jamaah, untuk sholat berjamaah semua. Nah, ini dampaknya sangat bagus sekali karena anak kita yang seperti ini. Untuk itu kita tekankan semacam itu. Mudah-mudahan untuk berikutnya dia bisa menjalankan dengan sendirinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi Bapak? Iya, lanjut. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan umpan balik mengenai budaya positif. Kata pertama itu budaya, dari asal kebudayaan. Ya. Kebudayaan adalah merupakan tradisi. Kalau secara umum kita lihat tradisi yang baik. Tradisi yang ada di Pulau Jawa ini seluruhnya orangnya sudah baik dibandingkan dengan daerah lain. Makanya di Pulau Jawa itu ada agama namanya Kapitan, agama yang sudah menyembah Sang Hyang Widiwasa. Makanya di Indonesia itu kalau kita ada ketimuran itu budayanya positif, sedangkan budaya barat itu tidak positif. Tahu-tahu di sekolah budaya positif sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, mulai dari berangkat masuk itu ke salaman pagi hari, kita bisa mengetahui anak-anak satu persatu bagaimana kondisi daripada anak-anak kita sudah sarapan atau belum atau yang lain, itu tahu. Kita salaman dengan anak-anak, setelah itu masuk kelas kita berdoa, setelah doa kita membaca Al-Quran di situ minimal katakan 5 menit. Nah, acara-acara demikian ini maka anak-anak itu akan tertanam di dalam dirinya. Walaupun dia bukan guru agama, tapi kita masukkan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha di sana. Jadi kita anak-anak akan tergugah, oh budaya positif. Jadi sudah dikatakan oleh Pak Hasan, setiap sholat zuhur kita harus berjamaah, karena jamaah itu 27 kali. Daripada kita mufarid sendiri. Bahkan kalau kita mufarid itu guru mesti diterima kalau Gusti Allah. Kalau nanti kita itu sudah sholat bersama mendapatkan budaya positif, maka pahala kita lebih baik daripada yang lain. Itu saja gambarnya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, kita aplaus. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang bagus sekali ya. Banyak sekali yang disampaikan tadi terkait masalah budaya positif di kita, dan mudah-mudahan tidak luntur. Kalau saat ini kan kelihatan sudah mulai luntur ya. Nah mungkin nanti digagas dari Bapak Kurikulum, Bapak Kasek Kurikulum, nanti digagas, dikasih jadwal seperti usulan Pak Kasan tadi, Pak Haji Ridwan, sholat berjamaah, Pak Samsul tadi budaya yang bagus, Bu Minariati, Pak Rokman singkat padat dan menyakitkan, Pak Haji Robek tadi sudah semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata konsep inti dari budaya positif itu sebenarnya ada ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, dilanjutkan dengan disiplin positif, lanjut nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita bahas yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini dalam membangun budaya positif tersebut, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif
aman, nopo sampun aman lingkungan kita Pak Samsul, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi lagi-lagi untuk merdeka belajar ini kita tingkatkan pengembangan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau berpihak pada murid. Jadi anak itu seolah-olah kita bahkan di Ki Hajar Dewantara itu menghamba. Hamba itu kan miliknya Tuhan, tapi kita disuruh menghamba kepada anak. Ya nanti konotasinya berbeda-beda ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, berikutnya adalah disiplin positif. Nah ini disiplin positif. Dari disiplin ini mungkin Bapak Ibu punya bayangan. Disiplin itu apa sih? Apakah disiplin itu butuh kekerasan, pelanggaran, kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah ini Bapak Ibu yang tidak boleh. Ini di garis besar, garis merah, hukuman. Setiap ada kata disiplin mesti ada korelasi dengan kata hukuman. Kamu tidak disiplin, kamu akan dihukum. Nah ini yang sebenarnya yang digaung-gaungkan di kurikulum ini tidak diperbolehkan. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak Pendidikan atau Ki Hajar Dewantara di mana ada kemerdekaan, ya. Jadi anak itu dibiarkan merdeka. Merdeka dalam bukan artinya seperti Mas Fauzi merdeka itu nanti ada ada tolak ukurnya, ya. Ditulis harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, disiplin itu dari diri. Jadi anak itu dikembangkan, ya apa caranya disiplin itu piye. Dan itu tadi syaratnya kalau di kurikulum ini tidak boleh ada kata-kata apa? Hukuman, itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kebajikan ini terkait pada yang P5 yang digaung-gaungkan itu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Apakah ini semua sudah tertanam di jiwa murid-murid kita, Bapak Ibu? Sudah ada. Contohnya apa Bapak? Yang diantara ke P5 ini, profil pelajar Pancasila. Apa ya kalau di sini? Gotong royong. Membuat apa? Tong sampah ya. Yang pertama beriman dan bertakwa. Apa sudah? Berjamaah, sholat berjamaah ya. Nah ini tetap harus dijalankan. Kemudian mandiri. Ngerjakan tugas dewe itu mandiri juga. Nyontek juga mandiri. Ya, mandiri, kemudian bernalar kritis. Apa maksud dari kritis Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan di sini bernalar kritis. Arek koyo opo? Nah, ya minta pulang pagi itu bernalar kritis. Nah, itu berarti ya merdeka belajar ya. Nah, anak bernalar kritis ini maksudnya begini. Bernalar kritis itu maksudnya anak itu mengetahui keadaan lingkungan sesuai dengan kodrat lingkungan dan kodrat zaman. Jadi orang zaman sekarang ini Bapak Ibu terkait masalah handphone, ya, masalah handphone ini kan terkait di kurikulum ini ada namanya kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini harus anak itu kita benar-benar HP itu disuruh memakai, cuman itu tadi harus kita kendalikan. Harus ada kontrol. Ya, dan setelah kodrat zaman tadi harus ada kodrat lingkungan atau alam. Nah, kodrat alam itu yang bagaimana? Yang alam itu adalah budaya lokal sekitar ini. Seperti halnya di sini kan ada ekstra ya, ekstra Qasidah,
ekstra Banjari. Nah, itu budaya lokal yang kental sekali kita tanamkan, kita tonjolkan kepada sekolah kita. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu, kita kalah bersaing dengan sekolah-sekolah sekitar. Nah, itu adalah namanya kodrat lingkungan. Okay? Kemudian Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan di sini adalah terkait. Ya, silakan. Nggih, monggo. Nggih, Bapak. Dikembalikan ke slide sebelumnya. Nggih, monggo. Lanjut. Iya, nilai kebajikan. Nggih. Kalau tulisan itu nilai kebajikan itu di tulisan itu kalau sekilas saya baca nilai kebaikan itu disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama. Saya menggarisbawahi terkait dengan lepas dari agama. Padahal semua agama itu mengajarkan terkait dengan nilai kebajikan. Tidak ada agama pun yang mengajarkan tentang kejelekan. Lah kenapa nilai-nilai itu harus lepas dari agama? Padahal sumber kebajikan itu ada di setiap agama. Nah, mungkin saya kurang paham terkait dengan yang melatar belakangi kenapa dia harus lepas dari agama. Ya. Ya, terima kasih Bapak Samsul yang bagus sekali. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Pernyataan dari Pak Samsul tadi memang benar. Jadi tolak ukur dari agama tadi kan sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman. Nah, iman di sini dalam artian bukan hanya yang Islam saja, tapi iman di sini dikaitkan dengan seluruh komponen stakeholder yang ke beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, nilai-nilai itu ini yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu sudah merangkum dari semua agama komponen itu, bisa tertanam nilai-nilai yang tertuang di situ. Ngoten maksudnya Pak Samsul? Ya, ada lagi, Bumi? Nah, jadi nilai-nilai itu sudah dipasalkan. Sebenarnya begini, kemarin juga banyak sekali pertanyaan. Kenapa ini kan sebenarnya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 begitu di profil pelajar Pancasila itu. Nah, itu sampai detik ini, sampai sekarang ini belum ada. Untuk pengembangan itu tidak ada. Jadi pertanyaan ketika saya di Terawas dulu disampaikan oleh narasumber seperti itu. Pertanyaan besar yang disampaikan Mas Samsul sama juga. Masih tanda tanya besar di situ. Nggih. Terus berlanjut, Pak. Nggih, lanjut. Ke depan itu katanya pelajaran agama itu kalau tidak salah dihapus dari kurikulum. Nah, untuk menanamkan nilai kebaikan terkait dengan siswa, kalau tidak didasari dengan agama itu pakai apa? Mungkin bisa jadikan siswa. Ya, terima kasih Pak Samsul, bagus sekali. Nah, memang itu memang sudah viral di mana-mana. Tetapi kenyataannya sampai detik ini tidak ada bahasan ke arah penghapusan nilai-nilai itu. Karena kalau nilai-nilai itu benar dihapus, wah ruwet negara ini bisa nanti berantakan. Jadi intinya itu hanya sekedar masih dalam wacana-wacana seperti itu kan. Wacana itu kan tidak usah diperdebatkan. Karena apa? Karena tidak ada korelasi dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang resmi. Nggih, Pak Samsul nggih. Nggih, sembah nuwun. Barangkali Bapak Ibu ada lagi? Tidak ada? Kita next nggih. Kita lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini mengikat pada anak didik kita maksudnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain-lainnya. Apakah diantara yang pertama ini kan sudah kita adakan di sini di sekolah? Apakah anak itu sudah nyaman?
apakah kebutuhan itu sudah tercukupi. Nah itu korelasinya ini nanti berdampak pada siswa tersebut. Misalnya kalau makan mangan, gak sarapan seperti yang kita sampaikan tadi ya, kalau kayaknya lemes dan lain sebagainya. Nah ini peran serta dari stakeholder di sekolah itu harus berperan betul. Kemudian berikutnya adalah 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini seperti itu, baik arek sing model kados nopo pun itu kita menerima. Kayak Mr. Pauli, kayak Mr. apa, semuanya harus kita terima, gitu. Dan kita juga mempunyai, ya itu banyak sekali, kita harus bisa menerimanya. Kemudian berikutnya 3, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Nah ini Bapak Ibu, ini biasanya kita di kelas itu seperti halnya wali kelas itu kan biasanya membentuk apa itu namanya? Pengurus kelas yang pertama. Nah ini awal ini termasuk di kesiswaan juga kan begitu. Ada OSIS dan lain sebagainya. Ini harus kita jadikan anak itu benar-benar terampil, sosok pemimpin itu kita mempunyai wacana seperti itu. Kemudian berikutnya 4, kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Sobat Kuena merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme dan tertawa. Nah ini maksudnya bagaimana Ibu? Bisa kita lihat begini. Seperti halnya di sini anak kan kalau di sini kan pengen mulai jam kosong. Nah ini apa yang salah di antara ini? Mari kita renungkan sama-sama. Apa pembelajarannya dulu lapangan diajak jadi satu seperti itu. Nah ini perlu dibenahi nanti ya. Jadi kesenangan kembali ke anak tersebut. Dari sini mungkin sebelum next ada pertanyaan atau tambahan monggo. Lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi, orang itu mempunyai motivasi jika ada 3 ini. Pertama untuk menghindari kenyamanan. Misalkan dengan menukari pertanyaan jelek di kelas ya. Nah itu anak itu kadang ini Pak, berkakaruan ini. Orang sing solawatan, astagfirullah, barang kena kamu innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan banyak sekali ya. Nah ini kenyamanan ini biasanya terjadi ketika kalau kita bisa mengkolaborasikan pembelajaran di kelas, itu semacam itu. Kemudian berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah biasanya ini kan semacam kompetisi dan lain sebagainya tentu. Saya next. Nah Bapak Ibu ini ada sedikit posisi kontrol dulu, saya putar videonya sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi terhukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus dosen yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu tadi video dari posisi kontrol guru. Nah, sudah dijelaskan bahwa yang paling maksimal, yang paling baik adalah posisi manajer. Di situ mencari identifikasi masalah dan lain sebagainya. Kalau yang awal-awal menghukum, membuat orang merasa bersalah, itu nanti apa? Dari anak itu sudah tertanam, sampai saklawase. Mungkin Bapak Ibu sedikit gambaran dari zaman dulu sekolah. Mungkin ada yang ngetem kenal sama gurunya. Mungkin Pak Rokman, silakan Pak Rokman. Kira-kira ada masalah apa jenengan sampai ingat sampai sekarang? Monggo, Pak Rokman, mungkin ada. Nggak ada sama sekali. Datar berarti. Jadi saya juga punya. Meskipun saya dulu pernah saya sampaikan juga, pernah dipukul pakai penggaris. Itu ingat sampai sekarang saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah sampai sekarang mungkin ingat. Selalu ingat, terngiang-ngiang. Oh, saya dulu pernah dipukul pakai penggaris. Yang jelas bukan Pak Ridwan, orang baik ini. Itu Jadi diharapkan jangan sekali-kali untuk mengambil yang posisi sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah tadi. Kita lanjut, tinggal beberapa slide. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling penting, keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini kalau jenengan selama ini kan yang kita terapkan adalah nopo? Bahasa dari keyakinan kelas ini mungkin baru mengenal ya, keyakinan kelas. Kalau selama ini di kelas kita sudah ada, apa kira-kira? Keyakinan kelas. Apa? Nah, Bapak Ibu ada? Ini ada sedikit keyakinan kelas. Posisi kalau bahasa sekarang itu kita buat dengan keyakinan kelas. Kalau yang sebelum adalah peraturan kelas, peraturan sekolah. Kalau bahasa sekarang itu kita menggunakan keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena itu yakin. Nah, karena Bapak Ibu di keyakinan kelas itu yang membuat itu di sini ada poin yang paling penting adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak Mas ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada negatif. Dilarang tidak ada. Bahasanya positif semua. Kemudian berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau selama ini peraturan kan banyak nih. Nah ini tidak. Merokok, dilarang tidur di kelas, sederhana. Jadi mudah diingat oleh anak-anak tersebut. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus ada seperti di kelas masing-masing.
Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu biasanya dibuat ketika kita masuk pertama kali, biasanya semester awal. Semester awal masuk itu kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Tidak harus ada peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas kemarin sudah saya terapkan di kelas ini yang ada saya itu kemarin di kelas 8D itu saya buat keyakinan kelas. Jadi anak saya kasih kertas semuanya, nanti saya suruh keyakinan kalian apa di kelas masing-masing. Banyak sekali ternyata. Ada yang dilarang merokok, dilarang terlambat, dilarang bullying dan lain sebagainya. Nah itu keyakinan-keyakinan itu bisa kita laksanakan ketika yang membuat itu adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi bukan dari sekolahan. Kalau selama ini kan bukan, dari sekolahan plek ditandatangan kepala sekolah ditempel nanggone kelas-kelas masing-masing. Jadi seperti itu Bapak. Jadi kita balik sekarang keyakinan kelas atau peraturan kelas yang dulu itu kita buat berdasarkan dari warga sekitar yang ada di kelas tersebut. Kemudian Bapak Ibu terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Meninjau kembali keyakinan kelas atau peraturan yang biasanya itu dari kelas dari waktu ke waktu. Nopo misalnya? Update. Misalnya contohnya konkretnya nopo Bapak Ibu? Mereview kembali. Nopo misal contoh konkretnya keyakinan kelas itu bisa dirubah. Nopo misalnya? Ya, monggo. Saya tidak tahu ini keyakinan kelas atau memang aturan yang saya buat sendiri. Tapi selama ini alhamdulillah bisa berjalan. Kalau setiap menjelang masuk awal tahun pelajaran baru, setiap kelas yang saya ajarkan selalu dibilang gini, pada kelas ini setelah jam pelajaran olahraga, pada saat jam pelajaran saya mohon anak-anak ganti baju. Jadi dari rumah, misalkan kalian dari rumah berangkatnya sudah pakai baju olahraga, paling tidak disiapkan bajunya di dalam tas. Jadi tidak ada istilahnya lupa tidak bawa. Jadi makanya itu sudah saya tekankan di awal pada anak-anak. Mungkin ini juga sedikit hukuman, saya tidak tahu itu namanya apa ini. Makanya saya setiap gini, andaikan kalian jam pelajaran saya kok tetap pakai baju olahraga, mohon maaf nangge, bajunya tolong dilepas. Saya memberikan peringatan seperti itu. Jadi andaikan jamnya Bumin kok sih nganggo kaos olahraga dengan alasan tidak membawa ganti, mohon maaf silakan bajunya dilepas, baik laki ataupun putri. Dan kenyataannya alhamdulillah pada saat jam pelajaran saya mesti selalu bawa baju ganti. Nah itu setiap tindakan seperti itu. Kalau ternyata kok belum ganti baju, ya Bu sebentar, akhirnya diingatkan lagi kemudian ganti baju seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Min. Jadi memang betul Ibu, itu nanti arahnya ke peraturan, ya. Karena keyakinan itu bisa dituangkan dalam keyakinan kelas jika siswa tersebut, ya, ada yang menuliskan dari yang jenengan sampaikan tadi. Bisa juga. Nah, jenengan juga selaku di warga kelas itu, ya, ketika diskusi itu tadi, yang bisa menyampaikan itu pakai ganti baju atau seragam ketika setelah olahraga, itu bisa nanti dijadikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu timbul dulu, ya. Baru setelah itu mereka itu tahu, oh iku ngono. Nah, seperti ini tadi, kayak terlambat tadi itu ya. Nah, itu ditanya, pihak manajer itu bertanya, apakah keyakinan kelas kita? Nah itu tadi dilarang terlambat, dilarang gini, dilarang memakai baju olahraga waktu pelajaran dan lain sebagainya. Itu nanti tertuang di dalam keyakinan kelas. Jadi itu tidak keyakinan kelas itu kalau tidak ada, anak itu bebas.
Jadi pakai baju, setelah itu pakai katok terserah bebas dia karena tidak ada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi kalau sudah keyakinan kelas tadi, maka anak itu secara otomatis ketika melakukan pelanggaran harus ditanya, apa nak kesepakatan kita kemarin, keyakinan kelas kita kemarin, ibaratnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi yang lain, monggo. Keyakinan ini timbul untuk lebih itu tadi abstrak atau fleksibel, Pak. Fleksibel. Nah, kembali ke yang terakhir tadi, Pak, Bapak Ibu, keyakinan kelas bisa direview atau diupdate kata-kata seperti itu. Nah, contoh konkretnya, misalkan hujan, waktu musim penghujan, ya. Ada daerah sebagian yang banjir, seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu, fleksibelnya seperti itu, bisa ditata kembali. Ketika ada anak yang terlambat, ya, maafkan Ibu, berikutnya besok kita buat keyakinan, review itu tadi. Pak, saya tiap kali terlambat karena banjir, karena seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu kita boleh tidak pakai sepatu, itu kan keyakinan juga, keyakinan kelas juga. Seperti itu. Pak, pakai sandal seperti itu dan karena ini, nah itu keyakinan kelas. Nah, itu dibenarkan seperti itu. Jadi update-nya ini berdasarkan waktu atau dan lain sebagainya, itu tadi banyak sekali. Ada pertanyaan lagi atau yang disampaikan? Monggo, Pak Samsul, monggo. Itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kalau lebih abstrak itu kecenderungan multitafsirnya tinggi. Nah, kenapa kok tidak dibuat lebih rinci? Nah, itu malah lebih abstrak dari aturan. Berarti pernyataannya itu bisa multitafsir. Nah, kalau melihat keyakinan kelas, misalnya saya beri contoh satu, dilarang membawa makanan, ya kan dilarang kan itu kan positif atau negatif. Sebaiknya tidak membawa makanan di dalam kelas. Itu terjemahannya kan macam-macam. Bawa oleh mangan di dalam kelas. Apakah abstraknya itu letaknya di mana? Seperti itu ataukah ada kata-kata yang tersirat di dalam pernyataan keyakinan kelas itu sehingga nanti anak-anak itu menafsirkan keyakinan itu kadang-kadang ya beda. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samsul. Sebentar Pak Rohman banyak tanya. Di abstrak ini Pak Samsul, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu baku, partek bangkrong di bahasa Jawa. Sampai ngiling-ngiling sih, ketika lali. Partek bangkrong, Kalau ini lebih abstrak atau elegan, istilahnya Pak Samsul. Jadi bukan berarti menggelamjar, dilarang membawa minuman. Nah, jangan kata-kata dilarang. Tidak boleh membawa, kata-kata dilarang itu negatif. Tidak boleh memakan dan lain sebagainya. Berarti abstraknya ngoten niku Pak Samsul. Bukan berarti nggelamjar di satu poin, tidak. Tapi abstraknya itu tadi dari apa? Dari bahasa peraturan menjadi keyakinan. Ngoten kok. Nek peraturan dengan dari sekolahan itu langsung wis gak macam-macam. Tidak ada 5 menit langsung potong poin. Dulu kan pernah ada masa dulu. Potong poin 5 poin, terus 10 poin dan lain sebagainya. Poin-poin itu. Nah, itu namanya tidak abstrak, tidak harus patok bandrong ngoten. Ngoten Mas Samsul. Nggih, monggo Pak Rohman sampun ical lah. Monggo. Mungkin terakhir Monggo. Terakhir menghabiskan. Ketika ngomong abstrak, apakah keyakinan bisa ditulis? Dijejerkan, ditempel di sebelah peraturan. Karena ketika ngomong abstrak sesuai dengan SDM anak-anak kita, saya pikir ya ada kalanya yang paham, ada yang tidak. Ketika kemudian yang keyakinan itu tidak tertulis, saya yakin masih membuka peluang untuk anak-anak untuk tidak bisa konsekuen atau mentaati apa yang menjadi keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gile. Pause dulu. Bentar. Pause ya. Oh, sih ngombe pause kurang piro ya? Pak Rahman, intinya ya, bisa ya? Sekarang mau tak potong ya, bisa. Jadi intinya Pak Rahman, ketika apa itu namanya keyakinan kelas dari masing-masing anak itu, jadi kan kalau di BK itu kan ada pohon. Nah, pohon apa itu? Nah, itu pohon. Nah, itu bisa ditempel nanti di situ. Keyakinan tidak boleh merokok, tidak boleh main HP itu kemarin saya lakukan itu banyak sekali. Usul hari banyak sekali. Ada yang itu pohon literasi. Mirip seperti itu nanti pohonnya, okay? Jadi seperti itu Pak Rahman, okay? Intinya nanti bisa dilakukan, bisa ditempel ketika keyakinan sudah kumpul semuanya, gitu, okay? Misalnya Pak, ada siswa yang nempel keyakinan satu di pohon itu boleh pacaran. Itu apa masuk kategori keyakinan Pak? Oh, kamu Pak. Iya, Pak Sambil, boleh pacaran. Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit sekali. Bertentangan dengan nilai. Nah, ini tadi Pak Sambil, peran kita sebagai posisi kontrol guru tadi, penengah, ini tidak baik nak. Nah itu, makanya kita menuntun itu tadi, kalau bahasa sekarang itu menuntun itu tadi. Siratal mustaqim. Nah betul sekali, siratal mustaqim. Matan bahasa betul. Lanjut yang terakhir Bapak Ibu dari nilai-nilai positif tadi yang di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan permasalahan di sekolah siswa. Misalkan ada anak permasalahan berkelahi, bertengkar, jambak-jambakan dan lain sebagainya. Ini kita menyelesaikan bisa dengan menggunakan segitiga restitusi. Caranya pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu arah itu saking ngamuk ya, mau waras sekali. Nah itu kita selesaikan dengan tidak ada itu pernyataan yang jadi sampai gitu Pak Rahman. Kata-kata menstabilkan identitas ke anak yang lagi marah tadi, ya itu tadi kata-kata dikasih 2 contoh kata. Mungkin di BK nanti banyak sekali kata-kata. Bahkan penyairnya SMP Pak Rahman ini ya. Tidak ada manusia yang sempurna nak, ya. Semua itu pernah melakukan kesalahan. Kata-kata mutiara seperti itu pertama, biar anak itu tidak meledak-meledak. Seperti berikutnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan nak. Jadi tidak hanya kamu saja, nah seperti itu kata-kata Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, segitiga restitusi berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu apa? Kita melihat kesalahannya di mana, ya. Nah, kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu ngepuk itu? Kenapa kamu memukul itu? Nah itu dikasih contoh. Kemudian berikutnya adalah adakah cara yang lebih efektif daripada kamu memukul dia? Ya, kata-kata seperti itu, yaitu tadi validasi tindakan yang salah. Yang terakhir Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan tadi, menanyakan keyakinan kelas. Ya yang kita buat tadi. Ya, pertanyaannya seperti itu. Keyakinan apa yang kita sepakati nak? Oh iya Bu, tidak boleh memukul teman dan lain sebagainya. Itu anak baru tahu menyampaikan seperti itu. Bayangkan tentang kelas yang ideal bagaimana, tidak ada pukul-pukul dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas itu, baik kelas maupun sekolah. Kalau sekolah saya rasa sulit Bapak Ibu. Jadi di kelas masing-masing itu sudah mempunyai keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah dengan berpihak pada anak atau murid peserta didik tersebut. Jadi tidak langsung di justice kon salah jewer seret tidak, tapi kita selesaikan dengan itu tadi. Oke, ngoten Bapak Ibu, ada pertanyaan atau yang disampaikan sedikit barangkali?
Tidak ada? Cukup nggih? Nggih. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan untuk posisi sekarang ini adalah terakhir itu tadi segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan budaya positif akan selalu bergema di lingkungan SMP Negeri 1 Karangwinangun dan bisa kita lebih maju ke depannya. Kita menata yang selama ini sudah pudar ya, seperti sholat berjamaah, sholat duha, mumpung ada Bapak Wakasek nanti mungkin bisa di bagaimana cara kedepannya dikasih waktu sholat duha bergantian atau berjamaah zuhur bergantian atau apa boleh. Terus kemudian untuk yang tadi yang usulan dari salam sapa berjabat tangan di pintu gerbang, saya rasa sudah dilakukan, tapi mungkin kita yang agak terlena, jadi itu mungkin tetap dijalankan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk hari ini, untuk rawuh jenengan, karena untuk bantuan jenengan saya bisa mengaplikasikan atau sedikit men-share, bukan menggurui jenengan, tapi share ilmu yang kita dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Mungkin terakhir dari saya, dan sebelum nanti saya tutup, nanti mungkin ada doa dari Pak Haji Rokman SPD MPD. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Rohman doanya. Bapak Ibu, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.